Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Rizky dengan NPM 2308260169. Kali ini saya akan membawakan berita atau permasalahan yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kita terkait dengan kode etik kedokteran. Saya mengambil satu cuplikan berita yang diunggah oleh Kompas TV pada hari Selasa tanggal 24 bulan Maret 2020. Berita ini berjudulkan kebocoran data orang dalam pemantauan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Baik, yang pertama saya akan membacakan cuplikan kasus terlebih dahulu yang sudah saya rangkum, yaitu pada Maret 2020 terjadi kebocoran data orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien COVID-19 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Identitas pasien seperti nama lengkap tersebar di media sosial tanpa izin, menyebabkan seorang pasien bernama Bono dengan usia 26 tahun mengalami gangguan privasi, tekanan psikologis, dan stigma sosial. Kebocoran ini membuat pasien dihujani telepon, pesan, bahkan diperlakukan tidak menyenangkan oleh lingkungan sekitar. Baik, sekian kasusnya. Jadi, dari permasalahan yang sudah saya bacakan, saya akan membahas permasalahan kode etik yang terjadi pada kasus di atas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai topik etik yang di dalamnya terkait masalah etika, regulasi dan standar etika yang terkait, serta langkah preventif dan refleksi pada etik. Pada masalah etik, ada beberapa permasalahan yang diangkat dari kasus ini. Yang pertama adalah pelanggaran kerahasiaan medis atau pribadi dari pasien, yang seharusnya tenaga medis tidak boleh membocorkan mengenai data pribadi bahkan riwayat rekam medis dari pasien. Selanjutnya, ada timbulnya stigma dan diskriminasi sosial akibat kebocoran data. Karena kebocoran data tersebut, pasien mengalami diskriminasi dari lingkungan sosial. Masalah etik yang terakhir adalah tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari tenaga medis untuk menyebarkan mengenai data medis seorang pasien tersebut. Selanjutnya, ada regulasi dan standar etika yang terkait. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI. Jadi pada KODEKI ini adanya pelanggaran yang terjadi, yaitu dokter wajib menjaga rahasia kedokteran pada pasien, yang artinya semua dokter wajib menjaga kerahasiaan data pribadi sampai rekam medis dari seorang pasien. Setelah itu, ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan tentang praktik kedokteran, yaitu mewajibkan tenaga medis merahasiakan segala sesuatu tentang pasien. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1 yang isinya setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya. Yang terakhir adalah prinsip etika kedokteran internasional menyatakan confidentiality adalah hak dasar dari semua pasien. Jadi, selanjutnya yang terakhir kita bahas dari topik etik ini adalah langkah preventif dan refleksi etis, yang dimana memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan staf administrasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan pasien. Setelah itu, memperkuat kebijakan manajemen data pasien di fasilitas kesehatan. Lalu ada juga membuat prosedur penanganan data dengan akses terbatas hanya bagi pihak yang berwenang seperti dokter, tenaga medis lain, bahkan sampai atau hanya sampai pada seorang pihak yang berwajib. Setelah itu, memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi medis orang lain. Yang terakhir, tenaga medis dan pihak yang terkait harus menyadari bahwa menjaga kerahasiaan pasien adalah wujud penghormatan pada martabat manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip yang dilanggar dalam bioetik terkait dengan kasus ini. Jadi, prinsip-prinsip bioetik ini ada 4, yaitu ada confidentiality, ada autonomy, non-efficiency, dan justice. Jadi pada prinsip confidentiality ini terjadi pembocoran identitas pasien tanpa seizin pasien. Selanjutnya, ada pada autonomi.
Jadi pada autonomi ini, pasien tidak diberi kesempatan untuk setuju atau menolak penyebaran data pribadi terkait dirinya. Selanjutnya ada non-valesiensi. Ini terjadi pasien mengalami tekanan mental dan diskriminasi sosial. Yang terakhir ada justice. Jadi pada justice ini pasien diperlakukan tidak adil oleh lingkungan sekitar. Pasien dilakukan tidak adil oleh lingkungan sekitar karena lingkungan sekitar juga merasa terancam akibat data yang tersebar mengenai dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Beberapa referensi yang saya ambil sudah saya terangkan di bawah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq. Jadi pada autonomi ini terjadinya pelanggaran prinsip, yaitu pasien tidak diberi kesempatan untuk setuju atau menolak penyebaran dari data pasien tersebut. Selanjutnya ada non-malefisiensi, yaitu pasien mengalami tekanan mental dan diskriminasi sosial akibat tersebarnya data pasien tersebut. Yang terakhir ada justice, yaitu pasien dilakukan tidak adil oleh lingkungan sekitar. Jadi, pasien ini mengalami ketidakadilan ini mungkin karena penyebaran data yang dilakukan tenaga medis tanpa persetujuan pasien mengakibatkan warga sekitar mengalami ketidaknyamanan karena di sekelilingnya terdapat orang dalam pemantauan atau orang dalam penanganan virus COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudah menyertakan referensi di bagian terbawah dari mind mapping saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.